مثلا فوق قولي لجميع شيخنا وسلم شعون ومسؤوله خصوصا إلى صاحب هذا الكتاب الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk babul i'rab wal bina, saya mau menjelaskan dulu ada keterangan sedikit yang tertinggal. Jadi kemarin kita bahas bahwa sebab kalimat itu dibaca jar ada beberapa sebab. Cuman yang dua sahih dan lainnya itu dhaif. Yang sahih pendapat yang kuat adalah jar sebab huruf, yaitu huruf jar. Kemudian yang kedua sebab isim, yaitu mudhaf. Nah, sedangkan sebab-sebab yang nanti akan saya jelaskan, yang beberapa sudah lewat, itu semuanya dhaif. Yang pertama sebab idhofah. Ghulamu Zaidin. Kenapa Zaidin dicerkan? Itu yang sahih sebab gulam, sebab mudhaf. Bukan sebab susunan idhofah. Yang mengatakan susunan idhofah yang mengejarkan itu dhaif. Kemudian sebab yang kedua tab'iyah. Ini yang sering populer ya di kalangan kita. Biasanya sebab jar ada 3 huruf jar, kemudian idhofah dan tab'iyah. Padahal idhofah dan tab'iyah dua-duanya dhaif. Sebab yang kuat itu marartu bisin al-aqili, yang mengejarkan al-aqili adalah huruf jarnya yang masuk ke zaid, bi zaidinnya. Bukan sebab tab'iyah. Kemudian yang ketiga sebab mujawarah, kemarin sudah contohkan, itu juga dhaif. Jadi sebagian ulama itu perkara sing ketempelan atau berdekatan dengan i'rab jar maka ikut jar. Ini dhaif. Kemudian yang keempat yang belum saya terangkan yang juga dhaif adalah sebab jar bil tawahhum. Praduga lemah. Kan ada dhon, praduga kuat, ada tawahhum. Ini juga lemah. Contohnya laisa zaidun qa'iman wa qa'idin. Wa qa'idin. Lah qa'idin ini loh jar sebab tawahhum. Kenapa? Dia diatofkan kepada lafadz zaidan. Di mana zaidan itu biasanya khobarnya laisa kemasukan huruf jar. Jadi seakan-akan bunyinya itu aslinya laisa zaidun biqaimin wala qaidin gitu. Jadi qaidin itu apa? Diatofkan pada jar yang dianggap seharusnya biqaimin. Paham nih? Jadi kayak salah cipta atau praduga yang sangat lemah. Mestine eneng bae neng kono. Mestine kuwi jar. Sehingga qaidin iku dijerkan. Nah, karena ini perkiraan terlalu jauh karena zahirnya qaiman, nah, akhirnya dianggap lemah. Paham ya? Nggih. Sekarang langsung mawon babul i'rabi. Sebetulnya matan jurumiyah ada menerangkan huruf jar ya. Cuman kita loncati saja. Karena kata Syekh Kafrawi seharusnya pembahasan huruf jar dibahas di Mahfudzatul Asma. Jadi kita bahas di belakangan aja. Babul i'rabi wal bina. Dalam membaca babul i'rab kata Syekh Kafrawi ada beberapa wajah. Cuman wajah yang kuat ada 2. Yaitu dibaca i'rab dengan menjadikan babu sebagai khobar dari mubtada yang dibuang. Hadza babul i'rab. Hadza utawi iki iku babul i'rab, bab kang nerangake i'rab. Itu yang paling kuat. Yang kedua dibalik. Babul i'rab menjadi mubtada, khobarnya dibuang. Babul i'rab hadza mahalluhu. Babul i'rabi utawi bab kang nerangake i'rab iku hadza ikilah panggonane. Ini yang paling kuat. Walaupun sebetulnya ada khilafiyat, mana yang paling afdol? Padha-padha kuate tapi sing paling afdol sing ndi? Sing mubtada kah? Kemudian khobarnya dibuang atau yang khobar kah dengan mubtada yang mahdzuf? Nggih.
Ada khilafiyah di sini ya. Dia mengatakan yang paling utama ya yang khobar. Artinya yang mubtada' mahdzuf. Kenapa? Li'anal khobar mahattul faedah. Karena khobar itu inti dari faedah itu. Zaidun qaimun. Sebetulnya yang dituju oleh mutakallim adalah qaimun. Dia ingin mengabarkan bahwa Zaid sedang berdiri. Maka inti dari mubtada' khobar itu apa? Khobar. Nah, makanya al-mubtada' aula bil hadzaf. Wakilah ada mengatakan enggak bisa. Yang paling layak dibuang itu khobar. Kenapa? Li'annal mubtada' maksudun li dzatih wal khobar maksudun li ghairih. Karena mubtada' ini memang inti dari inti. Jadi secara dzatiyahnya dituju. Makanya di sini Zaidun qaimun itu yang musnad ilaih yang mana? Yang Zaid. Yang menjadi sandaran hukum Zaid. Makanya mubtada yang lebih utama disebutkan khobar yang merupakan tambahan itu dibuang. Wallahu alam, dua-duanya kuat. Kemudian ada qaul yang ketiga yaitu dibaca nasab. Ambil nasibnya yang menasobkan fi'il yang dibuang. Bisa qara'tu babal i'rabi, maca sawingsung ing bab i'rab, atau bisa juga fi'il amr. Iqra' babal i'rabi, maca sira ing bab i'rab. Ada yang paling dhaif yaitu dibaca jar, babil i'rabi. Yaitu satu pendapat yang sangat lemah, pendapatnya ulama Kufah yang membolehkan mengejarkan sebab huruf tapi hurufnya dibuang. Jadi ulama Kufah ada membolehkan kita membuang huruf jar tapi tetap dibaca jar. Umpama marartu bi Zaidin itu jadi Zaidan dengan bukan. Marartu bi Zaidin, baknya dibuang tetap Zaidin. Kalau pendapat Basra enggak, kalau baknya saya buang maka jadi nasab. Wa in hudhif fan nasbul munjarri dalam Alfiyah itu. Ya, dibuang berarti diwaca nasab. Nah, sebagian Kufah enggak. Walaupun huruf jarnya dibuang tetap diwaca jar. Nah, ini paling dhaif. Sehingga babil i'rabi. Nah, ini ngalono sapa sira ing bab i'rab. Atau iqra fi babil i'rab. Maca sira ing dalam bab i'rab. Tapi ini yang paling lemah. Nah, kemudian mengapa bab i'rab ini lebih didahulukan daripada bab bina? Ini saya ambil dari Kawakib Duriyah. Said Ahdal beliau mengatakan qaddam 'alil bina li asalatihi wa li syarafihi bi intifa'il khata' fil lafzi wa syarfi mahalli alladhi huwal ism. Karena asli kalimat kuwi i'rab. Dan juga dianggap lebih mulia sebab kesalahan lafaz itu dengan menjaga i'rab. Paham? Jadi i'rab itu dalam banyak tempat sangat-sangat menentukan arti dari sebuah lafaz. Yang biasa dicontohkan ulama itu, yang contoh terkenal itu. La ta'kul as-samaka wa tashrabbu ba al-laban. Maknanya beda jauh dengan perbedaan harokat i'rab. Nek dijazmno berarti maknane ojo mangan iwak lan ojo ngombe susu. Berarti larangan minum susu. Kalau dinasabkan wa tashraba wa ma'iyah ojo mangan iwak barengan karo ngombe susu. Berarti oleh ngombe susu asalkan enggak barengan. Kalau saya rafa wawunya jadi waw ibtida. Artinya enggak ada kaitannya dengan kalimat sebelumnya atau waw istinaf. Wa tashrabul labana. Jangan makan ikan dan boleh minum susu. Dengan i'rab kita bisa menentukan apa maksud dari mutakallim. Makanya didahulukan. Kemudian di antara alasannya lagi karena isim itu adalah ciri khasnya adalah i'rab. Hukum asal isim itu i'rab.
hukum asal fi'il adalah bina. Isim lebih mulia daripada i'rab. Isim lebih mulia dari fi'il, maka i'rab lebih mulia dari fi'il. I'rab lebih mulia dari bina. Kemudian i'rab sendiri secara lughawi dalam syarah Kafrawi tidak dibahas ya. Jadi kita ambil aja dari Kawakib Duriyah. I'rab secara bahasa banyak, di antaranya al-ibanah, menjelaskan. Bisa juga maknanya at-tahsin, memperbagus atau memperindah. Bisa juga maknanya at-taghyir, merubah. Cuman yang paling munasib menurut sebagian ulama, wal munasib minha lil ma'na il-istilahi, yang paling relevan sesuai dengan makna i'rab secara istilah, wal awal adalah yang pertama, yaitu al-ibanah. Sebab maksud dari i'rab adalah ibanatul ma'ani al-mukhtalifah, menjelaskan makna-makna yang berbeda. Seperti contoh tadi, la ta'kul as-samad. Sebagian ulama lagi, Imam Al-Faqihi beliau mengatakan, enggak, yang paling cocok, munasib adalah i'rab dengan arti taghyir. Kenapa? Karena definisi i'rab itu taghyiru awakhiril kalim. Nih, wallahu alam. Ini hanya tambah sebagai wawasan saja. Mafhum ya? Terus apa sudah? Setengah menit. Hah? I'rab. Apa itu i'rab? I'rab huwa taghyiru awakhiril kalim liikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha lafdhan au taqdiran. Oke. Jadi sebetulnya definisi taghyiru awakhiril kalim ini sangat menentukan dengan perbedaan pendapat mengenai apakah i'rab itu maknawi atau lafzi. I'rab itu apakah sesuatu yang abstrak, sesuatu yang tidak ada tapi kita anggap ada, atau sesuatu lafzi yang memang terucap dan nampak. Nah, definisi taghyiru awakhiril kalim ini definisi yang merujuk pada i'rab adalah maknawi, yang merupakan pendapat banyak ulama, tetapi sebetulnya justru pendapat kedua. Pendapat yang dinilai lebih tepat, yang disetujui oleh banyak muhaqqiqin adalah yang mengatakan i'rab itu lafzi. Berarti definisi bukan ini ya, bukan ini definisinya. Apa definisinya? Engko ono. Tamun wis teko. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. لازم من شيخنا ومن شيخنا وسوسن مسلمين حاضر مصطفى الفاتحة وعظم شهر رجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Lanjut bab i'rab. Bismillahirrahmanirrahim. Al-i'rab utawi i'rab iku huwa taghyiru awakhiril kalim, perubahan. Taghyir bermakna taghayyur. Perubahan akhire kalim atau kalimat liikhtilafil awamili krana beda-bedane atau silih bergantine amil ad-dakhilati kang manjing. Sebagian ulama bukan yang manjing yang dimaksud, kang nuntut alaiha ing atase awakhirul kalim lafdzon ing lafat au takdiron utawa kira-kirane. Lafdzon bisa ditarkib maf'ul, bisa ditarkib hal, halih lafat, bisa
tarkib maf'ul mutlak. Lafdzun kelawan lafat. Tapi yang paling utama kata Syekh Kafrawi adalah dibaca nasab sebab maf'ul bih. Kalau hal itu kan nunggu takwil. Karena hal mesti sifat, sedangkan ini masdar. Paling utama itu. Kemudian kemarin sudah kita bahas bahwa i'rab dengan definisi semacam ini adalah i'rab menurut banyak ulama sebagai maknawiyun. Kemarin khilafiyah, sebagian ulama mengatakan al-i'rab maknawi. I'rab itu perkara yang maknawi, perkara yang enggak nampak, abstrak. Ada sebagian ulama, dan ini kata Syekh Ahdal dalam Kawakib Ad-Durriyah, sebetulnya justru pendapat yang tahqiq dan pendapat jumhur, cuman kurang populer, bahwa i'rab itu lafzi. Apa bedanya i'rab lafzi dengan maknawi? Kalau yang mengatakan i'rab itu maknawi, maka i'rab itu enggak punya athar. Dia enggak punya bekas. Dia hanya sesuatu yang tidak nampak, yang kemudian ditandai oleh tanda-tanda i'rab. Dhammah, nun, wawu, fathah, dan sebagainya. Tapi kalau yang mengatakan i'rab itu lafzi, berarti dhammah itu bukan tanda i'rab. Dhammah itu ya athar, bekas dari i'rab itu. Jadi i'rab itu perkara yang nampak, yang real, dan dhammah itu sebagai i'rab atau athar dari i'rab. Makanya ini perbedaan tipis antara biasanya ulama narkib begini. Zaidun mama marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Itu berarti i'rab maknawi. Jadi mama Zaidun menjadi fa'il, dibaca marfa' dan tanda rafa'nya adalah dhammah. Berarti dia ikut sebagian ulama yang mengatakan bahwa i'rab itu perkara yang maknawi. Tapi kalau fa'ilun marfu'un bid-dhammah, jadi ada alamat raf'i dhammah dengan bid-dhammah, itu beda. Itu ulama yang mengatakan i'rab itu lafzi. Jadi Zaidun adalah fa'il yang dibaca rafa' dengan dhammah. Paham ya? Jadi rafa' itu sesuatu yang nampak, yang ada atharnya. Sebetulnya ini enggak penting ya. Ini enggak penting-penting amat, enggak apa-apa. Ikut lafzi monggo, ikut maknawi juga monggo. Nih. Sudah dijelasin enggak kenapa i'rab lebih didahulukan daripada mabni? Sudah ya? Karena lebih mulia itu. Dan menempati isim, di mana isim lebih mulia daripada fi'il. Sudah ya? I'rab adalah taghyiru awakhiril kalim. Tadi taghyir kita artikan taghayyur. Perubahan akhir kalim. Di sini kata para ulama alnya al jinsi. Sehingga enggak mesti kalim, karena kalim itu kan sesuatu yang mengumpulkan 3 kalimat. Walaupun enggak berfaedah. In ja'a Zaidun. Terus Zaidun umpama. Dan yang semacamnya, walaupun enggak berfaedah. Lah, kalau yang dimaksud kalim kan enggak. Karena kadang-kadang enggak perlu 3 kali kalimat. Artinya jenis. Dalam jenis maksudnya masih yo sak kalimat ya cukup. Walaupun 1 kalimat. Jadi i'rab itu apa? Perubahan akhir 1 kalimat. Ini mengecualikan perubahan yang tidak di akhir. Contohnya taghayyur fi ghairil akhir. Falsun ketika kita tasghir menjadi fulaisun. Falsun jadi fulaisun. Atau abdun jadi ubaidun. Ini kan perubahan. Tapi tidak di akhir. Maka ini bukan bagian dari i'rab. Paham ya?
Kemudian perubahan di sini ini juga ada dua macam kata Syekh Akhdal. Sawaun akan taghyir atau taghayyur haqiqatan au hukman. Ada perubahan yang nyata seperti perubahan dalam lafadz dal di lafadz zaitun. Ketika rafa dun, ketika nasab dan ketika jer din. Ini kan perubahannya nyata. Bisa tampak itu. Ada dhammah, ada fathatain, ada kasratain. Ada perubahan yang hukman. Contohnya kalmim min damin wa famin. Fa inna aslahuma damyun wa fammun au famyun. Kadang-kadang ada perubahannya itu yang hukman, tidak secara nyata. Atau ada juga yang akhirnya itu juga secara hukmi, seperti dalam jamak mudzakkar salim, muslimuna muslimina, nunnya itu kan nggak berubah, ya. Ketika rafa muslimuna, ketika jer muslimina. Lalu akhirnya nggak berubah. Nah, ya. Yang sampingnya itu jadi dianggap dikategorikan akhir. Ini aku permainan nahwu karena semua hukum nahwu nanti akan kita lihat semua itu aghlabiyah. Secara umum gitu itu. Mustasnanya banyak, pengecualiannya banyak. Bahkan nanti semua definisi yang ada dalam nahwu itu mesti mustasnayatnya banyak. Semua hukum dalam nahwu enggak ada yang absolut, enggak ada. Mau mesti mubtada umpama dibaca rafa. Nanti kalau kita cari ya banyak mubtada yang enggak dibaca rafa. Bihasbika dirham umpama itu, yang kemasukan jer-jer zaidah itu. Umpama khobar juga gitu. Marfu ya enggak banyak juga yang falisa umpama biqaimin majrur. Fa'il harus disebutkan. Dalam bahasa Arab banyak fa'il-fa'il yang enggak disebutkan. Hatta tawarat bil hijab. Tawarat itu kan kembali ke matahari. Sebelumnya enggak ada kata-kata matahari. Jadi bisa jadi itu enggak ada fa'ilnya atau dhamir tapi enggak ada kembaliannya. Kayak inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wis ngono kuwi nahwu. Nggih. Tapi mesti ada akal-akalannya itu ada. Kemudian ikhtilafil awamil karena silih bergantinya amil. Ta'aqubuha wahidan ba'da wahid. Perubahan ini terjadi sebab silih bergantinya amil. Ketika yang menuntut amil rafa, maka makmulnya marfu. Ketika yang menuntut nasab menjadi mansub. Ketika yang menuntut jar jadi majrur. Ketika jazm maka menjadi majzum. Maksud ikhtilaf itu. Ta'aqub. Ikhtilafil awamil. Apa itu amil? Amil ada sesuatu yang mil. Ma bihi yatahassal wa yujidul ma'na min fa'ili ya maf'uli au nahwihima. Ini definisinya Syekh Hamidi. Hasyahnya Kafrawi. Sesuatu yang dengannya terwujudlah makna. Wa huwa ma bihi yatahassal wa yujadul makna min fa'ili ya maf'uli au nahwihima. Sesuatu yang dengannya makna menjadi ditemukan. Sesuatu yang dengannya makna menjadi ditemukan atau menjadi ada. Apa maksudnya makna di sini? Yaitu status fa'il atau maf'ul atau semacamnya. Jadi fa'il, maf'ul itu menjadi nampak, menjadi ditemukan dengan perkara ini. Kok bulat ya? Bulat ya? Kita pakai definisi lain aja. Ma aujaba kauna akhir kalimah ala wajhin makhsus min raf'in aw nasbin aw jarin aw jazmin. Ini yang sering populernya. Sesuatu yang mewajibkan, yang menuntut perubahan akhir satu kalimat dari rafa, nasab, jar, dan jazm. Apa itu amil? Sesuatu yang menuntut perubahan kalimat. Seperti tadi kan. Tapi sebetulnya yang paling pas ini.
Karena memang dengan amil ini akhirnya maf'uliyah iki maf'ul atau maf'ul mutlak atau maf'ul li ajli ini atau dzaraf atau bagaimana ini fa'il kah atau mubtada kah itu menjadi terhasil sebab amil ini. Paham enggak? Ini terserah pakai definisi mana. Yang jelas itu maknanya amil. Amil sendiri sebagaimana kita sering pelajari ada dua, ada amil lafzi, ada amil yang tampak huruf jar, fi'il dan lain sebagainya. Ada amil yang tidak tampak, ada dua saja. Amil yang masuk pada mubtada, amil maknawi tidak, dan yang masuk pada mudhari'. Amil maknawi tajar ya sepinya mudhari' dari nawasib dan jawazim. Ada khilah yang masuk di sini maksudnya yang menuntut. Kenapa? Karena kadang-kadang tuh amil tuh nggak masuk. Umpama ambilnya di belakang. Paham gak? Kan ambil mesti kan di depan. Ja'a Zaidun. Fi Zaidin. Nah, namanya masuk kan begitu. Nah, kadang-kadang itu amilnya di belakang. Apa contohnya? Khobar muqaddam. Khobar muqaddam. Umpama fidari Zaidun. Yang merofakkan mubtada, khobar itu kan mubtada menurut sebagian kaul. Loh, sedangkan di sini mubtadanya di belakang. Paham enggak ini? Berarti kan kayak enggak masuk jadinya. Yang masuk makmulnya. Atau tadi ambilnya enggak kelihatan, kan enggak masuk namanya. Ini sebagian ulama katanya maksudnya dakhilah di sini termasuk Syekh Hamidi at-talab. Liyashmilal amil maknawi. Supaya mencakup amil maknawi. Tadi kan i'rab adalah perubahan. Nah kalau enggak berubah, ya enggak i'rab, namanya lawan dari i'rab yaitu bina. Bina sendiri juga ada khilafiyah, apakah itu lafzi atau maknawi. Kalau bina itu maknawi, maka definisinya kebalikan dari taghyir, yaitu luzumu akhiril kalim. Tetapnya akhir kalimat, tetapnya. Kata tetapnya itu kan enggak ada wujudnya. Tetapnya akhir kalimat. Jadi keadaan jadinya. Mafhum? Nah, ada yang mengatakan bina itu lafzi. Sehingga definisinya al bina atharun zahir au muqaddar lazim li akhir kalimat bi kulli hal. Yaitu satu athar, satu bekas, satu nampak, satu efek yang nampak. Atau dikira-kirakan yang tetap pada akhir satu kalimat. Nah, sebagaimana i'rab tadi ini ketinggalan juga sih. Aduh, mencolot ya. I'rab definisi yang maknawi tadi kan taghyir akhir kalim. Nah, kalau definisi yang lafzi bagaimana? Sama dengan bina tadi. Atharun zahir au muqaddar yajlibuhul amil fi akhiril kalimah. I'rab adalah athar, bekas atau efek yang nyata atau yang dikira-kirakan. Artinya i'rab itu bekas, ada atharnya. Baik nyata atau tidak. Yajlibuhul amil fi akhiril kalimah. Yang ditarik oleh sebuah amil di akhir kalimat. Jadi dhammah itu athar bukan tanda. Dan ini bedanya tanda dengan athar. Paham? Dhammah itu athar dari i'rab. Ada mengatakan dhammah itu tanda i'rab. Nah, kemudian i'rab itu apa? Rafa, nasab, jar, jazm. Kalau bina fathah, dhammah, kasroh, sukun. Pakai harokat. Ingat ini, jangan kebalik-balik. Enggak ada i'rab dhammah. I'rab rafa tanda dhammah. Mabni dhammah, mabni fathah, enggak ada mabni rafa. Nah, kemudian para ulama itu kadang bedakan antara dhammah dan dhom, fathah dan fathah. Bedanya apa? Yang dhammah, fathah yang ada tak-taknya itu untuk tanda i'rab.
Di lafaz-lafaz yang mu'rab pakai itu. Zaidun, fa'ilun, marfu'un, wa alamatu raf'i ad-dhammah. Delok nek lak ngono. Zaidan, mansubun mau itu. Wa alamatu nasbihi fathah. Nanti kalau mabni haitsu mabniyun 'ala dhammi, enggak enek mabniyun 'ala dhammah enggak enek, golek ono. Kalau fathah umpama contoh mau di fathah alaika umpama gitu. Mabniyun 'alal fathi. Gak ono dolon lak enek 'alal fathah. Kecuali penulisnya gak teliti. Ini memang gaya ulama begitu itu dibedakan. Kalau mu'rab fathah dhammah. Kalau fathi dhammi kasri iku mabni. Sepertinya dikai gampang ya lah. I'rab kuwi apa? Perubahan akhir satu kalimat. Baik perubahan tadi secara lafadz ataupun kira-kira. Maksudnya kira-kira tidak nampak. Disebabkan silih bergantinya amil yang masuk pada lafadz itu. Paham nggih? Ada lagi sebetulnya. Yang berubah itu sebetulnya bukan akhir kalimatnya, tapi ahwalu awakhiril kalim, keadaannya. Karena akhirnya nggak berubah. Zaidun, dalnya kan nggak berubah. Ya enggak? Tapi keadaannya itu. Dun dan din. Muhammadun dan din. Dalnya enggak berubah. Nah, makanya sebagian definisi ditambahi taghyiru ahwali awakhiril kalim. Walaupun di jurumiyah enggak ada. Amin. Subhanallah. Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Jami' syekhna syarhul Al-Fatihah wa qul bismillahir rahmanir rahim. Wa qala wa sallallahu alaihi wa sallam. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin bahas definisi i'rab adalah perubahan keadaan akhir kalimat sebab silih bergantinya amil yang masuk. Baik perubahan tersebut lafdzon secara lafadz, maksudnya malfuzon. Lafdzon di sini masdar dengan makna maf'ul. Jadi ada masdar itu yang memang bermakna masdar, ada masdar bermakna fa'il. Biasanya para ulama mencontohkan ja'a rajulun adlun. Masdar bermakna adilun. Ada masdar bermakna maf'ul. Di antaranya ilm. Kadang-kadang kenapa khobar dibuang lil ilmi? Maksudnya lil ma'lum. Karena sudah diketahui. Jadi lafdzon di sini bermakna ai malfuzon. Perubahan yang terlafadzkan, terucapkan. Contohnya zaidun, zaidan, zaidin. Ada perubahan takdiron ai muqaddaron, dikira-kirakan. Asarnya enggak tampak, tidak terlafadzkan. Contohnya jaa al-fata wal qadhi. Al-fata rofaknya, nasabnya ro'aitul fata, nggak ada perubahan, seakan-akan jernya marortu bil fata. Qadhi juga gitu, ja'a al qadhi, nggak ada perubahan dengan nasabnya, dengan jernya marortu bil qadhi. Kalau nasabnya ada, ro'aitu al qadhiyah. Paham ya? Nggak hanya isim, fi'il mu'rab yaitu mudhari' juga sama. Ada fi'il mu'rab yang i'rabnya malfuz, ada yang muqaddar. Yang malfuz contohnya adribu, bisa adriba, bisa adrib. Kalau kemasukan jawazim, lam adrib. Itu juga ada muqaddar, akhsha, lan akhsha. Tidak ada perubahan yang tampak secara lafadz baik ketika rafa maupun ketika nasab.
ketika jazm baru nampak. Nanti ada perinciannya. Walhasil perubahan ini memang ada yang secara lafadz, ada yang secara tidak lafadz, yaitu muqaddar, bahasanya dikira-kirakan. Lah untuk alasannya kenapa? Ini beda-beda. Kalau al-fata yaitu isim maksur yang diakhiri oleh alif, kenapa tidak bisa ditampakkan? Jawabannya lit ta'adzur. Karena memang nggak bisa ditampakkan. Sebab kalau terpaksa kita harokati, akhirnya nanti sifat atau karakter dari maksur itu jadi hilang. Karakter alif maksur itu jaufiyah. Fatah, Mustafa, panjang, long, los. Kalau kita harokati, jadi tertahan, hilang jaufiyahnya. Al-fata'u, ya enggak? Ja'a al-fata'u, marotu bil fata'i, ro'etu fata'an. Jadi enggak alif lagi, jadi hamzah. Nah, maksudnya ta'adzur di situ. Kalau qadhi itu listiqal, karena berat. Ja'a al-qadhiyu, ya sebelumnya kasroh kemudian di dhamma. Qadhiyi apalagi itu, tambah berat, listiqal. Jadi kalau nasab enteng, qadhiyah enteng. Jadi Arab ngono kuwi. Mafhum ya? Lanjut, wa aqsamuhu utawi pira-pira macem i'rab arbaatun papat iku papat raf'un ya rafa' wa nasbun lan nasab wa khafdun lan khafat wa jazmun lan jazm. Di sebagian kitab bahasanya wa alqabuhu, lakopnya atau istilahnya gelarnya i'rab. Tapi ini sebagian ulama enggak suka istilah lakop itu. Kenapa? Kata Syekh Hamidi, sebab namanya alqab itu ittihaduha maknan. Haqqu alqabi syai' ittihaduha maknan. Sedangkan di sini rafa' nasab jar itu yughayyir ba'duha ba'dha. Ringkasnya begini, kata-kata gelar itu biasanya maknanya satu, umpama nih, Ustadz Budi gelarnya sang pemberani, sang pendekar, sang furusier, umpama gitu. Ini kan merujuk ke satu orang, Ustadz Budi tadi. Jadi bisa saja saya ganti pemberani ke Ustadz Budi ke furusier ke Ustadz Budi. Paham? Maknanya satu, orangnya satu. Nah, sedangkan rafa' nasab jar yang merupakan bagian dari i'rab ini beda. Rafa' itu bukan nasab bukan rafa' bukan jar bukan jazm. Jadi kata-kata lakop itu kurang pas. Sehingga dikritik. Enggak usah dikatakan alqab, tapi cukup aqsam atau anwa'. Anwa'ul i'rab, raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun atau aqsam. Paham nggih? Karena di antara mengatakan alqab itu siapa? Syekh Kafrawi. Di macam-macam i'rab ada 4, rafa', nasab, khafd atau jazm. Istilahnya kufiyun. Kalau istilahnya Basrah jar. Rafa' didahulukan atau secara bahasa dulu aja. Ini enggak penting sih, tapi enggak apa-apa ya, bahasa aja enggak apa-apa. Rafa' secara bahasa maknanya tinggi. Rafa'. Kenapa dikatakan rafa'? Karena di antara alasannya ketika mengucapkan tanda-tanda rafa' yaitu dhammah dan wa manaba anha dan apa saja yang menggantikan dhammah nanti, dhammah, waw, itu syafatain, mulut kita agak mengangkat. Ini dinamakan rafa'. Ada yang mengatakan karena dia paling mulia. Makanya juga dia didahulukan penyebutannya daripada nasab, jar dan jazm. Sebab apa? Sebab i'rabnya umdatul kalam, pokok-pokok dari kalam yaitu mubtada khobar, fi'il tidak lepas dari rafa'. Nasab itu kan fudlah, maf'ul bih, maf'ul mutlaq, bukan pokok dari kalam. Andai kan tidak ada maf'ul bih, itu masih dikatakan kalam. Dorba zidun itu sudah kalam. Walaupun nggak sempurna banget, tapi sudah kalam. Kalau rafa' nggak bisa. Kita membuang rafa' nggak ada kalam. Makanya
didahulukan dan dianggap yang paling ya. Yang kedua nasab. Nasab itu secara bahasa istiwa. Tegak. Tegak. Kenapa? Karena ketika kita mengucapkan tanda nasab yaitu fathah, tanda utama nasab itu mulut kita tegak. Bukan mulut, syafatain, bibir kita gitu. Dan dia disebutkan nomor 2 karena biasa melengkapi rofa. Paham ya? Dan ada kemiripan dengan rofa. Apa kemiripannya? Li'anna amilahu qad yakunu fi'lan. Karena amil nasab itu kadang-kadang fi'il. Sama sebagai rofa. Rofa itu kadang-kadang amilnya rofa adalah fi'il. Ja'a zaidun. Siapa amilnya? Fi'il ja. Begitu juga amilnya nasab itu kadang-kadang juga fi'il. Dorobtu zaidan. Siapa yang menasabkan zaidan? Dorobtu. Kemudian khafat maknanya tasaful, rendah. Rendah. Lawan dari rofa. Ya, kenapa dikatakan rendah? Ya karena tadi urutannya nomor 3. Urutannya nomor 3. Dan ketika mengucapkan juga memang syafatain ini juga merendah. Tanda khas khafat itu kan kasroh. Lambene untuk mengisor. Ini kata jazm, maknanya kotak. Memutus. Memutus. Kenapa? Karena jazm itu banyak mengutus harokat. Kan disukun. Sukun. Tanda ciri khasnya kan sukun mateni harokat. Harokat sukun ini sebenarnya bukan harokat tuh, mati kok. Mati. Ya karena sisal, harokat sisal diarani sukun. Paham ya? Nah secara istilah apa? Kalau secara istilah rofa itu taghirun mahsusun wa alamatuhu ad-dhammah. Rofa adalah perubahan khusus, perubahan tertentu yang ditandai diantaranya dengan dhammah. Nasab adalah perubahan khusus yang ditandai dengan fathah dan kawan-kawannya. Jar perubahan khusus yang ditandai dengan kasroh. Jazm perubahan khusus yang ditandai dengan sukun. Paham nggih?